Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat kompetitor Syarhil Quran yang kami banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Pemuda adalah generasi harapan bangsa dan agama. Masa depan akan ditentukan dengan kesiapan pemuda hari ini. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ummatuna Bainal Qurnain menjelaskan bahwa dua buah kebangkitan yang paling manis dan yang paling gemilang adalah kembalinya pemuda kepada ajaran agama yang berperan untuk memajukan umat saat sekarang ini. Namun, bila dilihat generasi saat sekarang ini, banyak mereka terseret terhantam gelombang globalisasi. Mereka tertipu dengan gemerlapnya duniawi. Mereka mempertontonkan aurat dengan bersimbolkan tren pergaulan masa kini. Kondisi inilah yang menyebabkan dekadensi generasi muda silih berganti. Al-Quranul Karim mencatat peran penting pemuda dalam beberapa lintasan sejarah. Ketika Fir'aun menebarkan benih kezaliman di tengah-tengah masyarakat, pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam masih berusia muda yang melakukan perlawanan terhadapnya. Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang namanya diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, rela meninggalkan kesenangan hidup dalam naungan rezim kafir untuk mempertahankan akidahnya. Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal kegantengan dan ketampanannya mampu mempertahankan komitmen keimanannya walaupun mendapat godaan dari istri pembesar kerajaan untuk diajak berbuat serong kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menebarkan risalah kenabian di kota Mekah mendapat dukungan yang tidak sedikit dari kalangan kaum muda seperti Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Ammar ibnu Yasir dan lain sebagainya. Hal inilah yang menunjukkan betapa pentingnya generasi muda dalam mencapai cita-cita bangsa dan agama. Tugas kita hari ini adalah menauladani kiprah pemuda ideal sehingga Allah menyebutkannya dalam Al-Quran, sehingga kita mampu menjadi generasi yang Qurani. Maka dari itu hadirin, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami membawa syarahan kami yang berjudul Membantu Generasi Muda yang Berkarakter sebagai landasan normatif dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surah Al-Qasas ayat 26. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang kau ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya." Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat, pemuda dan pemudi kuntum melati dambaan negeri. Ayat ini menceritakan tentang sosok seorang pemuda yang mempunyai sifat kuat dan amanah, Al-Qawiyul Amin, yakni Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan putra Nabi Shu'aib alaihissalam. Dalam tafsir Al-Quranul Azim karangan Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi juz 3 halaman 1394 menjelaskan bahwa salah satu dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku, ambillah salah satu dari mereka untuk dipekerjakan kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kita ambil untuk bekerja kepada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Kedua sifat ini dimiliki Nabi Musa alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, kuat dan amanah, Al-Qawiyul Amin. Ibnu Taimiyah dalam Siasah Syar'iyah menjelaskan bahwa kedua sifat ini harus bisa dipegang kepada seorang yang diberi tugas, karena dalam konteks generasi muda untuk bisa membangun bangsa dan agama, pemuda harus mempunyai kekuatan baik rohani maupun jasmani yang berlaku amanah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 10 halaman 334 menjelaskan bahwa kekuatan yang dimaksud dalam ayat tadi adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah kemampuan dalam menata ekonomi yang mapan dan sejahtera, kematangan dalam membuat rencana masa depan yang gemilang, kematangan dalam berpikir dan bertindak, dan yang paling penting adalah kemampuan dalam mengendalikan nafsu diri. Sebab tidak sedikit generasi muda kita yang terjebak ke dalam pergaulan bebas, sehingganya rusaknya masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan yang dimaksud bukan berarti mempunyai otot besar, akan tetapi visi dalam menata kehidupan di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, "An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisha syadid bisur'ati, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Muttafaqun alaih. Orang yang kuat bukanlah orang yang jago dalam bergulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarah. Selain itu, generasi penerus bangsa harus mempunyai sikap dan sifat amanah. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi jilid 2 halaman 69 sampai 70 menjelaskan bahwasanya amanah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, amanah seorang hamba kepada Tuhannya, Amanatul abdi ma'a rabbi. Yang kedua, amanah seorang hamba kepada manusia yang lain, Amanatul abdi ma'an nas. Yang ketiga, amanah seorang hamba kepada dirinya sendiri, amanatul abdi ma'a nafsihi. Saat ini kita tidak mungkin menutup mata
Di sisi lain, tidak sedikit generasi muda kita yang terbius pergaulan bebas, seks bebas yang merajalela. Bahkan di tengah-tengah masyarakat saat sekarang ini ditimbulkan persahabatan yang tidak mau dibilang kampungan, sehingga terjadinya perzinahan, pemerkosaan, perjudian, dan narkoba yang membudaya. Bahkan saat sekarang ini kita ditimbulkan dengan kalimat pacaran Islami. Penasaran apa itu pacaran Islami? Mungkin menurut mereka pacaran Islami adalah siapa yang mau pacaran seorang lelaki memakai peci dan seorang perempuan memakai mukena. Mungkin menurut mereka juga mau pacaran sebelum ciuman membaca Bismillah. Setelah pelukan mereka mengucapkan Alhamdulillah. Setelah terjadinya perzinahan mereka mengucapkan Astaghfirullahalazim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu hadirin, mari kita persiapkan generasi muda yang tangguh serta mempunyai semangat yang tinggi agar bisa membangun bangsa dan agama yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Senada dengan ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. صدق الله العظيم. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Maha benar Allah yang maha agung. Majelis Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat kompetitor Syarhil Quran yang kami banggakan. Ayat tadi berawal dari kata waliyaksya adalah sighat amar. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujubi. Asal mulanya perintah itu menunjukkan wajib. Maka dari itu wajib bagi kita meninggalkan generasi yang lemah. Ahmad Mustafa Al-Maragih dalam kitabnya Tafsir Al-Maragih jilid 2 halaman 413 menjelaskan bahwa
Asbabun nuzul dari turunnya ayat tadi berkaitan dengan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak, akan tetapi aku mempunyai seorang anak. Apakah aku boleh bersedekah 2/3-nya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Apakah aku boleh bersedekah 1/2-nya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Apakah aku boleh bersedekah 1/3-nya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 1/3-nya itu pun masih banyak. Rasul bersabda, sungguh aku sangat mengharapkan engkau meninggalkan generasi yang kaya. Itu lebih baik daripada engkau meninggalkan generasi yang lemah. Hal ini bisa menjadi iktibar bahwasanya setiap orang tua tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apa? Profesor Dr. B.J. Habibie adalah intelektual muslim Indonesia dan mantan Presiden Republik Indonesia menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, fisik, ilmu, semangat hidup, dan lemah akhlak. Jikalau kelemahan ini ada pada diri generasi muda, kami yakin bukan hanya menjadi penghambat pembangunan, akan tetapi menjadi penghancur pembangunan. Kita tidak ingin menjadi generasi yang hanya menjadi sampah di kalangan masyarakat. Kita tidak ingin menjadi generasi muda yang hanya menjadi penghambat pembangunan karena lemahnya baik ilmu, fisik, dan mental spiritual. Karena kita adalah Subhanul Yaum Rizalul Ghad, yang today is the leader tomorrow. pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Maka dari itu hadirin, mari kita giat belajar, gigih berusaha, serta tekun dalam beribadah menuju masa depan yang cerah lagi menjanjikan. Jikalau kita bermalas-malasan belajar serta enggan untuk berusaha, sama artinya kita menuju masa depan yang suram lagi mengenaskan. Karena pepatah mengatakan, Al-Qatlu la yat'amul asla. orang yang malas tidak akan merasakan manisnya madu, akan tetapi merasakan pahitnya empedu. No again without pay. Tiada bahagia tanpa lembah penderitaan, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Kesimpulan dari syarahan yang kami sampaikan adalah, mari kita persiapkan generasi muda kita yang mempunyai kekuatan, baik ilmu, fisik, dan mental spiritual. Hal itu bisa kita dapatkan apabila kita giat dalam belajar, gigih dalam berusaha, serta tekun dalam beribadah. Insya Allah terwujudlah generasi muda yang